Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memulai kegiatan konseling ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu pimpin berdoa dulu. Ibu ucapkan terima kasih ya sebelumnya karena kamu sudah mau datang ke ruang BK. Nah, sebelum memulai juga lagi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, Ibu, perkenalkan nama Ibu Fitriza Hazana, bisa dipanggil Ibu Fitriza, sebagai guru BK di SMA. Kalau anak sendiri siapa, Nak? Nama saya Ashifa Nurasara dari kelas 10C, biasanya dipanggil Shifa. Siapa ya? Iya. Oke. Nih, sebelumnya tuh Siva ada pengalaman tidak tentang konseling individu ini atau kegiatan ini? Ada aslinya. Ya. Bagaimana tuh kegiatannya, Nak? Kayak diberi pengarahan, diberi petunjuk, kayak ya dinasehati. Oke. Betul ya yang Siva ucapkan tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, Ibu luruskan sedikit mungkin ya. Nah, jadi untuk konseling sendiri, kalau untuk singkatnya itu seperti proses curhat gitu ya. Proses sifat curhat sama kawan atau seperti proses wawancara. Iya, kayak sharing ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan nanti Siva bisa mengungkapkan permasalahan yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kan ada permasalahan yang akan kita bahas, yaitu tentang perilaku menunda-nunda tugas yang sempat Ibu dapat informasinya tentang Siva, ya. Oke. Nah, untuk nanti Ibu juga harapkan Siva itu bisa terbuka, ya. Dan Siva tidak perlu khawatir nih untuk mengungkapkan apa yang ingin Siva ungkapkan, karena setiap pembahasan yang kita bahas di dalam ini itu akan cukup di dalam ini saja, ya. Tidak ada diubah-ubah keluar. Jadi aman ya Siva ya. Oke. Jadi harapkan Siva aktif dan jujur. Nah, selanjutnya itu ada kesepakatan waktu. Nah, mungkin untuk kegiatan konseling ini akan dilaksanakan selama 30 menitan lah ya kurang lebih. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, alhamdulillah. Bagaimana sih Pak? Apa sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Insya Allah siap. Nah, dari informasi yang Ibu peroleh, nih katanya dari guru mapel itu Siva sering tidak membuat tugas atau sering tidak mengumpulkan tugas gitu. Apa seperti itu? Iya Bu. Ya, kenapa itu Nak? Karena merasa kayak malas, terus kayak lebih memilih main HP daripada mengerjakan tugas. Iya. Main HP ini itu di mana tuh, di rumah atau apa? Di rumah biasanya kalau ada PR. Iya. Sekalian kalau di kelas masih Kalau kelas ya sering juga. sering juga. Nah, alasan Siva tidak tidak mengerjakan tugas itu karena fokusnya teralihkan. Iya, karena mikirnya bisa mengerjakannya itu besok jadi ditunda. Oke. Itu pelajaran apa yang biasanya tidak dikerjakan tugasnya? Itu bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. Kenapa? Karena kayak malas aja kayak cari-cari translate-nya jadi bikin mager gitu. Oke. Karena proses pembelajarannya. Iya. Kalau untuk gurunya? Kalau untuk gurunya sih biasa aja kayak guru pada umumnya. Tapi proses pembelajarannya kayak translate lah
besok masih bisa gitu. Jadi udah main HP dulu, besok masih bisa dikerjain gitu. Tapi ada efeknya ya, sampai dapat laporan sama guru. Katanya lumayan sering lah tidak mengumpulkan. Karena ujung-ujungnya itu jadi mager ngerjain itu. Nah, kalau untuk apa sih aktivitas di luar itu ada tidak kayak kegiatan belajar bersama gitu? Paling kerja kelompok gitu, ada kerja kelompok dari tugas mapel. Nah, untuk kegiatan sehari-hari Sipa sendiri itu apa ada di rumah? Mulai dari rumah. Kalau di rumah pas pulang sekolah tuh biasanya sih langsung main HP biasanya. Main HP. Yang dilihat di HP itu apa ya biasanya? Biasanya sih scroll TikTok, buka sosial media. Oke. Sampai jam berapa tuh biasanya? Dari pulang sekolah nih sampai tidur itu dari jam berapa ke berapa? Kalau biasanya sampai nggak ingat waktu sih Bu. Jam sampai tengah malam? Ya pernah sering. Sampai berdampak ya. Iya. Ada apa? Sadar ya ada dampaknya terhadap pelajaran. Iya ada. Kalau mengerjakan PR nih misal, pernah tidak di sekolah posisinya pagi-pagi gitu? Sering Bu, karena masuk Sering. SD. Oke. Nah, pernah tidak ditegur oleh guru-gurunya? Pernah kayak misalkan guru mapel lagi menjelaskan terus kita tulis mengerjakan PR yang lain, biasanya itu ditegur. Kayak ya bukan pelajarannya gitu, apa buka buku itu disebut buka buku mapel itu. Yang Sipa lakukan apa? Ya berhenti menulis, tapi kalau ibunya udah nggak lihat lagi nulis lagi. Oke, bagus. Oke. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan apa ya? Untuk ekstrakurikuler dan lain-lain yang menunjang dari sisi perkembangan itu ada tidak? Ada Bu. Iya, seperti apa juga? Seperti kayak apa ya? Tugas kelompok. Iya paling ya tugas kelompok itu. Nah, dari masalah tadi ya tidak mengumpulkan tugas ya. Nah, kalau dari Sipa sendiri biasanya nih di luar ini ya, Sipa itu apa sih yang dilakukan Sipa? Kan sadar nih Iya. setelah apa sering tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa yang biasanya usaha apa yang biasanya Sipa lakukan? Biasanya sih meminta tugas lain kepada guru, terus mengganti kayak gitu biar dapat nilai. Jadi Sipanya sendiri yang datang. Iya, karena kayak mikir lah banyak tugas yang kosong gitu. Kalau kesadaran diri dari Sipa, oh iya mungkin harus memperbaiki dan harus apa gitu misalnya Mengurangi main HP, lebih disiplin waktu. ada lagi Lebih memanfaatkan waktu gitu, menghargai waktu. Oke, untuk selanjutnya itu dalam kegiatan konseling ini, ibu itu ada yang namanya kontrak perilaku ya. Nah, untuk tujuan sih untuk memperbaiki apa ya, untuk mereduksi itu atau mengurangi perilaku yang Sipa alami sekarang. Nah, betul ya, untuk Sipa tadi alhamdulillah menyadari kalau perilaku ini itu ada kurangnya, tidak baik lah ya dari Sipanya sendiri. Nah, dari ibu mungkin sedikit mempertegas kalau
dari apa nilai akademik yang kurang, atau misalnya pola tidurnya, terus untuk pertemanan juga mungkin akan berdampak ya pada Siva. Nah, selanjutnya dari kegiatan dari masalah ini sendiri, Siva ada ada harapan ingin melakukan apa gitu? Kayak lebih mengurangi HP-nya gitu, terus kayak lebih kayak mengerjakan tugas, lebih rajin gitu. Balik lagi nih, kalau untuk dari keluarganya nih ya, nah untuk keluarganya tuh memberikan support dalam pendidikan itu bagaimana? Ya kayak sering disuruh belajar gitu, disuruh baca-baca buku. Kalau untuk pengawasan ada? Untuk pengawasan tuh ada. Berarti di sini sumbernya itu dari rasa malas ya, Iya. ya. Dari rasa malas. Kalau untuk dampaknya bagaimana terhadap pelajaran-pelajaran lainnya? Ya jadi hampat gitu Bu, kayak jadi kayak tabrakan gitu, kalau ngerjain itu belum ngerjain PR, nanti ada tugas lain gitu Bu, jadi kayak tabrakan gitu. Nah, di sini tadi mulai pelajaran yang sering diabaikan itu di bahasa Inggris ya. Iya. Nah, untuk pelajaran-pelajaran lainnya bagaimana? Pelajaran itu baik juga, tapi ada juga yang agak-agak gimana gitu, agak malas. Iya. Baik kan tidak membuat juga. Iya. Oke. Nah, untuk harapan Siva bagaimana sih seorang guru itu memberikan pelajarannya supaya Sivanya itu lebih termotivasi lagi gitu? Tegas, terus kayak diberi sanksi hukuman gitu, terus kayak dikasih jangka waktu mengumpulkan tugas itu. Oke. Berikan jangka waktu ya. Kalau untuk situasi pembelajaran yang gurunya berikan itu bagaimana? Kalau untuk situasinya tuh kayak pada umumnya sih Bu situasinya, tapi ada juga tuh iya nyaman, tapi ada juga tuh yang kayak tiba-tiba tuh langsung nyuruh ngerjain tugas gitu Bu, kayak nggak dijelasin gitu. Jadi malas ya. Iya jadinya jadi kayak nggak ngerti, jadi ujung-ujungnya jadi malas gitu. Kalau untuk pelajarannya sendiri tuh bagaimana? Susah kah, mudah kah? Gitu? Tergantung sama materinya yang tergantung sama materi. Oke. Kalau di kelas sendiri Siva itu termasuk anak yang seperti apa? Kalau dari bidang akademiknya? Kayak biasa aja sih Bu, nggak kerja biasa aja. Tapi aktif ya? Iya lumayan aktif. Oke. Untuk minat Siva itu kalau di kelas itu kebanyakan diam atau bagaimana? Kebanyakan ngobrol sih Bu. Ngobrol. Tapi kalau ada guru nih, nah guru lagi sedang menjelaskan pelajaran. Nah, Siva yang tipikal yang bagaimana? Ya kalau gurunya kayak ganas-ganas tuh didengarin, kalau gurunya agak-agak geram marah tuh sering agak menyimpang ngobrol sama teman gitu. Oke. Tapi tidak yang terlalu diam ya, masih menyimak gitu ya. Iya masih menyimak gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan di sini apa yang Siva harapkan nih untuk untuk Siva itu lebih berkembang atau merubah perilaku Siva yang dari kegiatan dari perilaku menunda tugas ini? Iya. Apa ya rencana Siva? Rencananya tuh yang seperti tadi mengurangi main HP gitu rencananya. Terus pokoknya tuh nggak bakal ngerjain tugas lagi di sekolah gitu, ngerjain tugas sekolah di PR tuh di rumah. Itu ya keinginannya ya. Oke, semoga tercapai ya Nak ya. Nih selanjutnya ya Ibu ada
perilaku. Ya, untuk kontrak perilakunya, nah di sini ada yang akan kita buat ya. Nah kalau dari sifat sendiri ingin melakukan apa? Dari kontrak yang akan kita lakukan. Jadi dari kontrak ini kan sifat menyadari nih apa saja apa saja kekurangan ya kekurangan atau akibat dari tidak mengumpulkan tugas tadi. Akan ini sih Bu, belajar dari jam 5 sampai jam 7. Itu ya. Itu khusus untuk belajar. Urusan lain seperti main HP itu nanti setelah kontraknya selesai jam 5 sampai 7 belajar. Kalau itu berhasil, yang ingin sifat lakukan apa? Keinginannya. Sabtu Minggu bisa main HP santai gitu, nggak ada pikiran, nggak ada beban. Oke. Nah kalau itu gagal, bagaimana? Apa? Kira-kira? Kalau itu gagal, kayak lebih berusaha lagi memperbaiki diri. Oke. Jadi tadi kita sepakat dari jam 5 ya. Dari jam 5, dari saran dari Siva dari jam 5 sampai jam 7 itu belajar. Mari ambil jadwal untuk sholat ya. Oke. Terus kalau misal berhasil, Siva Sabtu minggunya bisa liburan, main, jalan-jalan. Oke. Terus kalau bisa gagal, Ya lebih berusaha lagi, jangan sampai gagal lagi. nah itu bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya nih, kalau gagal nih, kita ini durasi Siva bermain handphonenya atau bermainnya dikurangi. Gitu. Ya kan? Misal karena ini kita akan lakukan selama 5 hari mungkin sampai 5 hari ya. Dalam 5 hari Siva fokus nih melakukan kegiatan yang dilaksanakan atau kontrak yang dilaksanakan ini. Nah kalau misal berhasil berarti Siva dapat weekendnya bisa happy lah, bisa me time atau main HP, boleh, atau bermain sama teman-temannya. Nah kalau misal tidak berhasil, Siva bisa mengurangi jadwal main HP dan jadwal mainnya untuk di hari Minggu. Oke, bagaimana Siva? Bisa diterima atau ada saran lagi? Iya bisa diterima. Bisa aja. Iya. Oke. Nah, itu untuk kesepakatan atau kontrak perilaku yang dibuat ya. Nah, harapan dari Siva sendiri apa kira-kira? Untuk setelah dari kontrak yang telah kita buat ini. Disiplin, nilainya bagus, terus bagus sama guru lagi. Oke. Berkomitmen ya untuk melakukannya? Iya Komitmen. Oke. Nah, selanjutnya kita selanjutnya juga akan memberikan kontrak perilakunya. Jadi kita telah menyepakati tadi ya apa-apa saja yang akan dilakukan. Nah, Siva bisa tulis dulu, ini ya. Siva bisa tulis dulu kontrak perilakunya, ini ya. Nanti kita tanda tangannya berdua. Ada tanda tangan ibu dan tanda tangan Siva. Tip kesepakatan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan.
menuliskannya. Itu juga sudah ada tanda tangan dari Siva sendiri. Jadi bagaimana berkomitmen atau sepakat untuk melaksanakannya? Tidak ada rasa tertekan? Tidak ada. Oke, dengan senang hati ya. Oke, jadi Ibu ingin Siva mengulang nih. Jadi apa saja kesepakatan yang akan dilakukan atau komitmen apa yang akan Siva lakukan dalam mengubah perilaku Siva atau mengurangi perilaku Siva tadi yang sering tidak mengumpulkan tugas atau sering terlambat ya dalam mengumpulkan tugas. Oke, kesepakatannya fokus belajar dari jam 5 sampai jam 7. Terus usaha yang dikatakan berhasil jika saya bisa main HP, jalan-jalan, dan bermain. Terus apabila saya berhasil melakukannya, weekend istirahat lebih. Dan jika saya gagal, saya akan mendapatkan waktu bermain HP dan jalannya dikurangi selama 1 minggu. Jadi kalau kesepakatan awalnya kita sepakati saat dalam 1 minggu ya. Jadi ini apa nih kesimpulan yang Siva dapatkan setelah mengikuti konseling kita dari awal sampai sekarang? Kesimpulannya kita jangan menunda waktu, terus belajar dan dimaksimalkan, mengurangi main HP, pokoknya yang kegiatan-kegiatan yang menunda untuk belajar. Jadi lebih bagus Ya, dan fokus ke fokus ke belajar. karena itu juga untuk Siva sendiri ya. Kalau misalnya sering menunda, takutnya nih nilai akademiknya turun. Apalagi untuk sekarang masih kelas 1 kan? Iya. Nah, masih banyak sekali kesempatan dan diusahakan untuk awal-awal juga kalau bisa menciptakan atau perolehlah nilai yang bagus-bagus ya. Oke, selanjutnya bagaimana nih perasaan Siva setelah mengikuti konseling individu kita? Kayak lebih lega, terus kayak dapat pertanyaan dari selama ini yang terpendam gitu. Terus kita juga bisa bermotivasi pada diri kita. Jadi merasa ada manfaatnya ya. Ya, Oke, itu sejauh ini Siva masih ada pertanyaan yang ingin dibahas atau yang ingin dipertanyakan sama Ibu? kayaknya tidak Cukup ya. Mungkin kita akan menyepakati jadwal konseling lanjutan mungkin ya. Iya. Nah, bagaimana kalau konseling lanjutan itu kita lakukan di minggu depan? Boleh. Oke. Sekalian itu untuk melihat bagaimana perkembangan dari kontrak perilaku yang telah antara Siva dan Ibu sepakati. Pada paksaan ya. Oke. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sejauh ini Sivanya sudah paham. Iya. Kita akhiri kegiatan konseling kita hari ini dengan berdoa ya supaya ada manfaatnya bisa diserap. Berdoa. Terima kasih ya Siva ya sudah datang ke ruang BK. Jangan pesan